Langkah PPATK memblokir rekening milik nasabah yang tidak aktif digunakan atau dorman menuai penolakan. Meski menyebut pemblokiran rekening dorman dilakukan agar tetap tidak disalahgunakan untuk tindak kejahatan, namun banyak pihak menilai kebijakan ini tidak tepat. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia atau BPKN RI, Mufti Mubarok. Pak Mufti, selamat sore. Selamat sore, Bu Yolana. Ya, salam sehat selalu Pak. Bapak, bagaimana BPKN RI melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh PPATK mengenai pemblokiran rekening dorman atau rekening yang tidak aktif selama 3 bulan ini, Pak? Ya, statement kami tentu yang pertama segera dievaluasi atau lebih tepatnya dicabut kan gitu, karena kebijakan ini sangat meresahkan konsumen terutama perbankan, di mana sekarang ini terjadi ketidakpercayaan kepada perbankan. Banyak orang kemudian menarik diri atau kemudian menarik rekening cash kepada perbankan, sehingga ini menimbulkan antraks kan gitu, karena ketika persoalan judul menjadi alasan kemudian diblokir, tentu tidak sewajarnya kemudian dibebankan kepada konsumen atau dibebankan kepada nasabah, karena memang mestinya PPLK tahu kan gitu, dan harus diberitahu misalnya kalau kemudian rekening-rekening yang nganggur ini kemudian dipakai untuk kepentingan judul, ya tentu harus diberitahu lebih awal kan gitu. Di luar negeri cukup panjang masa berlakunya tiga bulan kemudian diblokir. Ini kan sangat mencederai undang-undang perlindungan konsumen kan gitu, mencederai undang-undang perlindungan data pribadi dan juga mencederai undang-undang perbankan, karena di perbankan itu hak dari nasabah itu sangat dilindungi. Ini kan berarti ada permainan antara perbankan dengan pemain-pemain judul kan gitu. Kalau kemudian seperti itu, tentu kita berharap dari BPKN menyerukan supaya ini segera dicabut segera kan gitu, dan alasan apapun tidak boleh kemudian konsumen atau nasabah menjadi korban, karena ini tentu sangat bertentangan dengan HAM juga, termasuk bagaimana kemudian hak-hak dasar manusia. Orang punya rekening 1.500.000 itu bagi sekarang ini agak susah kan gitu, artinya mengumpulkan uang bagi masyarakat kecil itu nggak gampang kan. Mungkin rekening-rekening besar nggak ada persoalan, tetapi rekening-rekening yang kecil ini kan tentu untuk simpanan biasanya, untuk deposit dan sebagainya. Sehingga kalau kemudian ini dilakukan pemblokiran, tentu kami akan bereaksi kan gitu, karena memang sangat mencederai dari beberapa undang-undang, bahkan ditabrak oleh PPATK, dan kita minta PPTK segera mencabut aturan ini, karena ini memang sangat bertentangan dengan undang-undang, banyak undang-undang kan gitu, dan tentu yang paling dasar hak konsumen untuk meraih atau mendapatkan hak keadilan kan gitu, karena tentu sekali lagi bahwa ini sangat meresahkan, dan jangan melihat hanya dapat uang 140 berapa miliar sekian rekening. Itu saya kira perjalanan judul udah puluhan tahun berlangsung. Baru sekarang baru dilakukan oleh PPATK, melakukan kemudian pemblokiran kan gitu. Itu saya kira kita pertanyaan besar, dan kami akan panggil PPATK juga untuk bagaimana mempertanggungjawabkan hak-hak konsumen. Kalau kemudian konsumen menarik diri rekeningnya dan kemudian menggugat PPATK, nanti bagaimana kemudian negara ini bisa chaos kan gitu. Artinya Ya. persoalan-persoalan ini harus kita pikirkan, jangan sekedar judul turun. Ini judul dari tahun ke tahun sama aja, nggak ada persoalan dengan rekening-rekening ini kan itu. Kalau itu rekening digunakan untuk judul, ya tentu perbankan yang salah, karena eh, bagaimana kemudian perbankan bisa lolos dari rekening digunakan, itu kan sangat privat sekali. Di undang-undang perbankan jelas tidak boleh disalahgunakan dan tidak boleh dilakukan transaksi yang di luar dari kewenangan pemilik. Kalaupun ada transaksi yang mencurigakan, itu diberitahu lebih awal kan gitu. Ini saya kira early warningnya harus jelas, dan ini sikap kita tentu sebagai perwakilan konsumen, kita mengatakan bahwa hampir kita pastikan semua konsumen akan menolak ini kan gitu kalau diblokir kan gitu, siapapun. Ya, Pak, Bapak tadi menyampaikan bahwa mengimbau untuk segera dicabut ya oleh PPATK jika tidak akan melakukan reaksi yang keras. Maksudnya reaksi keras itu seperti apa, Pak? Seandainya memang ternyata ini belum juga dicabut begitu. Saya kira tadi pernyataan dan Pak Prabowo sudah cepat kan itu hari ini memanggil, dan saya kira itu reaksi dari beberapa hari-hari ini viral netizen kita bergerak, dan saya yakin tadi Pak Ketua PPATK, Pak Kepala PPATK tidak berani bicara karena mungkin sudah diinstruksikan segera dicabut kan gitu. Menurut saya, prediksi saya begitu kan gitu. Meskipun nanti BI, OJK, otoritas yang lain, tentu kami dari BPKN sebagai perwakilan konsumen tentu mengatakan tidak perlulah untuk kemudian memberlakukan pencabutan ini kan gitu, karena itu tadi sangat bertentangan dengan beberapa peraturan kan gitu. Nah,
persoalannya adalah kenapa ini baru sekarang PPATK dalam tanda kutip mengintervensi, atau persoalan judi ini kan sudah turun-temurun dari tahun ke tahun dan tidak ada persoalan Menurut apa-apa. Anda Dan kenapa Pak baru saya kira sekarang? kalau Dari kemudian BPKN sendiri, menurut Anda kenapa Pak? Kenapa baru sekarang? nah itu saya kira kan kita tahu ini ada apa kan gitu, pertanyaan besar dari masyarakat, dari pemerintah. Kami juga perwakilan pemerintah untuk melihat ada apa ini PPATK kemudian memblokir tiba-tiba dan kemudian tanpa sebab, tanpa apapun alasannya, dugaan-dugaan soal judi kan gitu, itu kan sangat tidak rasional kan gitu dalam konteks tadi penjelasan dari Kabiro Humas dan Kepala PPATK sendiri, adanya indikasi-indikasi. Kalau indikasi jangan korbannya masyarakat, jangan korbannya rakyat kan gitu. Korbankan perbankan, karena perbankan yang punya otoritas kan gitu, bisa mentransfer, bisa memindahkan. Masyarakat mampu apa kan gitu dalam konteks ini, kan nggak bisa apa-apa kan gitu. Kita juga ketika meminta rekening, kemudian membuka rekening, kita memang masyarakat, konsumen kita memang beberapa kali biasanya buka rekening kan gitu untuk kepentingan perbankan, seringkali buka rekening dan itu biasanya ada saldonya untuk kepentingan emergensi kan gitu. Dan ini saya kira harus dipahami bahwa kehidupan ekonomi kita tidak baik-baik saja kan gitu dalam konteks hari ini. Kalau kemudian PPATK memasuki ruang-ruang pribadi yang sangat private ini, ya tentu terlalu berlebihan, dan sarankan kita segeralah dicabut ini dan kemudian normal saja, nggak ada persoalan. Toh judi juga urusan yang lain, bukan urusan meskipun katanya tadi negara hadir, yang hadir kan tentu harus semua pihak, bukan PPATK kan gitu, karena otoritas PPATK kan hanya pelaporan kan gitu, artinya untuk memonitor dari pergerakan itu, tapi mengeksekusi tindakan-tindakan yang tidak berlebihan seperti ini tentu tidak kami sayangkan kan itu. Nah, bentuk komunikasi apa yang sudah dilakukan atau koordinasi apa yang sudah dilakukan oleh BPKN sendiri, karena ini masyarakat juga sudah banyak yang terdampak begitu Pak dan resah. Nah, sembari menunggu dorongan seperti apa yang sudah dilakukan oleh tim Bapak? Ya tentu kita akan rekomendasi kepada Presiden kan gitu, sekali lagi dengan teknis kan gitu bagaimana kemudian, dan tentu kita ingin bertemu PPATK kan gitu supaya ada kejelasan yang konkret, karena kalau kemudian ini jutaan masyarakat Indonesia nanti misalnya sampai kelas action, sampai gugat menggugat, sampai kemudian korban-korban semakin banyak, tentu yang tadi 150-an miliar tadi selamat, tetapi eh, mungkin ratusan miliar juga akan hilang kan gitu. Artinya ini tanggung jawab siapa kan gitu ketika kemudian dana-dana ini dibekukan dan sebagainya. Saya kira tidak berapa sih jumlah yang misalnya ada judulnya kan, kita juga harus berimbang. PPT harus transparan kan gitu, memberikan penjelasan kepada kami apa sih indikasi yang dipakai judul, bagaimana mekanismenya, apakah payment gateway, apakah kemudian mekanisme perbankan. Kan pemain-pemain ini kan tentu urusannya dengan perbankan, bukan dengan konsumen, dengan nasabah kan gitu. Jadi penjelasan-penjelasan itu yang kita minta kepada PPATK untuk dijelaskan kan gitu. Karena jangan hanya kepentingan kemudian dugaan tadi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sangat berlebihan, dan saya kira kita sepakat bahwa konsumen akan menolak dan kami juga akan menolak itu dan menghimbau untuk segera dicabut. Nah, tentu kami ingin penjelasan konkret kan gitu. Kalau penjelasannya sekedar untuk praduga-praduga itu ya tentu kita lakukan bagaimana kemudian di peradilan bila perlu dengan class action kita kan itu. Singkat saja Pak, saran untuk masyarakat agar tidak resah seperti apa Salah satu Pak? masyarakat tetap tenang kan gitu, karena kami masih, pemerintah masih mencari bentuk dan presiden sudah turun, artinya ini nanti pasti ada sesuatu yang jelas kan gitu kehadiran negara saat ini, karena sudah presiden turun dan tentu PPATK akan tunduk kepada presiden kan gitu, dan tentu kami menghimbau terus jangan sampai kita berlebihan terhadap kasus ini karena masih proses kan itu. Baik, terima kasih Bapak Mufti Mubarak untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.